Rahim as-sifatu at-tasi'atu al-wajibu lahu ta'ala al-ilmu. Sifat yang kesembilan, sifat wajib yang kesembilan bagi Allah Ta'ala adalah sifat ilmu. Ilmu adalah wa huwa sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala mawjudatun yang kashifu biha al-ma'lumu intisyafan ala wajhil ihatati min ghairi sabqi khafain. Ilmu ini, sifat ilmu bagi Allah merupakan sifat yang menetap pada zatnya Allah Ta'ala, yang ada, yang terbuka, yang dapat membuka terhadap beberapa yang sudah diketahui dan secara jelas pada keseluruhan dari tanpa adanya kesamaran atau tanpa didahului oleh kesamaran. Artinya bagi manusia sesuatu yang samar itu, tapi bagi Allah tidak ada sedikit pun perkara yang samar, walaupun kata manusia itu samar. Gitu, Ustaz? Iya, betul. Wa tata'allaku bil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Faya'lamu dzatuhu ta'ala wa sifatuhu bi'ilmihi. Wa ya'lamu al-mawjudati kullaha wal ma'dumati kullaha bi'ilmihi. Wa ya'lamu al-mustahilat bima'na annahu ya'lamu anna syarika mustahilun alaihi ta'ala. Dan apa? Masalah itu ilmu. Ilmu dore pakai tak. Seharusnya sifat. Dan sifat dan berhubungan, sifat-sifat ini berhubungan dengan perkara wajib, jaiz, dan mustahil bagi Allah. Maka Allah, zatnya Allah ini mengetahui sifat-sifatnya Allah ini dengan ilmunya Allah. Kemudian Allah mengetahui dengan perkara-perkara yang diadakan. Seluruh perkara yang diadakan oleh Allah itu Allah ketahui. Kemudian wal ma'dumati, dan Allah mengetahui seluruh perkara-perkara yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullaha bi'ilmihi, yaitu dengan sifat ilmunya Allah. Kemudian Allah mengetahui al-mustahilat, dengan perkara-perkara yang mustahil. Dengan artian annahu ya'lamu anna syarika mustahilun, bahwa mustahil bagi Allah, Allah mengetahui mustahil bagi Allah, Allah ini mempunyai syarik, yaitu teman. Wa ya'lamu annahu law wajada la tarattaba alaihi fasadun, dan Allah mengetahui jika Allah menemukan suatu susunan, maka ini suatu yang fasad, artinya suatu yang rusak. Kenapa? Tanazzahallahu 'anis syariki wa ta'ala 'uluwan kabiran. Allah Maha Suci dari syarik, yaitu sekutu atau pertemanan. Karena Allah ini 'uluwan kabiran, Allah ini Maha luhur dan maha agung, yaitu maha besar. Walahu ta'allukun tanjiziyun qadimun faqat, dan bagi sifat ilmu merupakan ta'alluk tanjizi yang qadim,
fallahu ta'ala ya'lamu hadhil madhkurat azalan ilman taman la ala sabili dhanni wala ala sabili syakki. Allah mengetahui terhadap semua perkara-perkara yang disebutkan baik di dalam azal. Dulu guru saya ini melarang saya untuk memaknai azal ini sebagai zaman. Karena azal ini bukan suatu zaman. Kemudian dengan ilmu yang sempurna. Karena la ala sabilil dhanni. Mengetahuinya tadi bukan kok dengan metode atau dengan prasangka saja, apalagi secara syak. Li'anna dhanna wa syakka mustahilani alaihi ta'ala. Karena dhann dan syak ini merupakan dua sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Wa ma'na qauluhum min ghairi sabqi khafa'in. Makna daripada ulama-ulama tauhid yaitu kalimat min ghairi sabqi khafa'in maksudnya adalah annahu ta'ala ya'lamu asya'a azalan. Allah ini maha mengetahui atau sudah mengetahui perkara-perkara pada dulu sebelum Allah menciptakan apapun. Sejak azali. Ya'lamu walaysa Allah ta'ala kana yajhaluha thumma alima ya. Thumma alimaha tanazzaha subhanahu wa ta'ala an dzalik. Dan Allah tidak mungkin mempunyai sifat bodoh. Kemudian Allah maha mengetahui dengan sifat-sifatnya. Allah maha suci dari semua yang telah disebutkan tadi, dari sifat mustahil. Wa ammal hadisu fa yajhalu asy-syai'a tsumma ya'lamu. Adapun makhluk, perkara yang baru ini tidak mengetahui terhadap sesuatu, kemudian Allah memberitahu, artinya tsumma ya'lamu. Allah memberikan suatu pengetahuan kepada al-hadis tersebut. Walaysa lil ilmi ta'alluqun suluhiyun. Dan ilmunya Allah itu, sifat ilmunya Allah itu bukan ta'alluq yang suluhi. Bima'na annahu solihun. La ayyang kashifa. Li ayyang kashifa. Bihi kadha. Li'annahu yaktabi anna kadha lam yankashif bil fi'li wa adamu inkishafihi bil ilmi jahlun tanazzaha Allah ta'ala anhu. Makna dari alaysa lil ilmi ta'alluqun suluhiyun adalah ini pantas atau mampu untuk mengetahui tersingkapnya sesuatu dengan seperti ini. Li'annahu yaktabi anna kadza lam yankashif bil fi'li. Karena sesungguhnya yaktabi itu kalau Jawanya netrapi, Indonesia mengharuskan. Niscaya sesungguhnya bukan seperti ini tidak kok terbuka dengan suatu pekerjaan. Wa ada mungkisyafihi, dan tidak terbukanya suatu perkara bil ilmi dengan suatu ilmu, jahlun ini merupakan suatu kebodohan. Artinya anggapan terbukanya perkara, tidak terbukanya perkara dengan ilmu. Ada orang menganggap bahwa dengan ilmu tidak mungkin terbukanya suatu perkara. Maka ini anggapan yang jahlun, bodoh. Tanazzahallahu ta'ala anhu. Allah maha suci dari segala yang telah disebutkan tadi, dari sifat jahil.
diuraikan. Banyak itu. Gas. Gimana nih? Ini seru nih sebenarnya. Iya, betul. Seru di satu sisi, tapi juga ini kayaknya untuk orang-orang awam itu tidak ada yang kemudian punya pemikiran bahwa Allah itu tidak ada sesuatu yang tidak Allah ketahui. Artinya semua orang awam pasti mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kira-kira begitu. Seawam-awamnya orang awam. Pendek kata begini. Pembahasan sifat ilmu dalam kacamata orang awam itu bukan pembahasan atau bukan sifat yang cenderung memiliki problem tersendiri. Beda dengan kudrot yang kemarin yang kita bahas. Kalau dalam pembahasan kudrot, di situ ada banyak problem yang perlu didudukkan, terutama di kalangan orang-orang awam misalnya terkait dengan ta'alluq kudrot itu kan ta'alluq biji sama suri kemarin. Dan berlaku hanya kepada segala sesuatu yang mungkin. Itu yang perlu didudukkan terlebih dahulu. Artinya kalau tidak mengetahui, nanti akan muncul pemahaman bahwa orang-orang orang-orang awam itu bahwa Allah itu bisa membuat dirinya menjadi Ultraman. Kenapa? Karena Allah berkuasa. Allah berkuasa, saking berkuasanya dia itu bisa membuat atau menjadikan dirinya Ultraman misalnya. Atau pemikiran-pemikiran yang cenderung berlebih sebenarnya dan juga tidak bisa dibenarkan dari sisi akidah. Nah, kalau kudroh jadi roda bersama yang kemarin sempat kita bahas juga itu juga sifat-sifat yang di mata orang awam akan ada beberapa hal yang sedikit problem. Allah menghendaki disamakan dengan Allah meridhoi. Padahal kemarin sudah dijelaskan itu bahwa menghendaki dengan meridhoi itu adalah dua hal yang berbeda. Artinya boleh jadi Allah menghendaki mentaksis, menentukan, memilih salah satu dari beberapa kemungkinan yang mana yang Tuhan pilih itu tidak Tuhan sukai atau tidak Tuhan ridhoi, itu mungkin saja terjadi. Nah, untuk sifat ilmu tidak. Sifat ilmu ini cenderung aman, terutama di mata orang-orang awam. Kenapa? Karena seawam-awamnya orang awam, mereka akan meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, yang menjadi problem itu nanti malah di kalangan para sarjana, para intelek, para filsuf. Para filsuf itu kan di falsafat Yunani, di tahafud ini kan dijelaskan. Salah satu kritik Imam Ghazali kepada Ibnu Sina dengan Al-Farabi itu adalah mereka punya pemikiran yang agak aneh. Allah itu tidak mengetahui perkara-perkara juz'iyah. Bahasanya begitu, perkara juz'iyah. Begini. Allah tidak mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Itu dia lebih tepatnya. Allah tidak mengetahui sebuah kejadian yang berkaitan dengan waktu. Soalnya nanti konsekuensinya, misalnya nih, Allah qadim. Ya. Sementara semua kejadian yang ada di semesta ini hadis baru kan. Ya. Konsekuensinya yang dipikirkan oleh para filsuf adalah ketika kehidupan ini berlangsung dalam satuan waktu, apakah pengetahuan Allah bertambah atau tidak bertambah? Nah, itu dia. Kayak manusia nih kan. Manusia, misalnya kita punya konsep menikah. Saya sengaja dari itu beliau bicara yang lain lah. Kita punya konsep cara bikin kopi gimana sih? Kalau saya misalnya pakai yang bungkusan, pakai 2 bungkus 1 gelas, ya biar rendah dan kental kan. Lalu kalau penendang terbaik sih baik lagi juga. Terus ditambah 2 sendok sendok teh gulanya. Habis itu dengan air panas. Oke, kita punya pengetahuan tentang cara bikin kopi. Kemudian kita realisasikan, kita wujudkan dengan membuat kopi, diseduh dan seterusnya. Tentu saja antara pengetahuan kita sejak awal tentang bikin kopi dengan bikin kopi secara langsung, di situ ada pengetahuan tambahan walaupun sedikit, pasti ada pengetahuan tambahan. Ada perubahan. Awalnya tidak tahu, kemudian jadi tahu.
menjadi tahu. Ada momen-momen tertentu yang ini tidak terpikirkan tadi oleh saya. Nah, kira-kira begitu itu gambaran kalau manusia kan. Manusia saja ketika awalnya punya konsep lalu dihadapkan dengan kenyataan baru diwujudkan itu ada pertambahan ilmu. Problemnya adalah kalau berkaitan dengan Tuhan, Allah kan sudah mengetahui semuanya sejak azali. Dan sudah Allah tetapkan. Lalu sekarang Allah wujud nyatakan, terjadilah kehidupan ini. Setelah kehidupan ini sedang terjadi sekarang, pertanyaannya, apakah pengetahuan Allah bertambah atau tidak bertambah? Kalau dikatakan tidak bertambah, kok seolah-olah Allah memiliki sifat jahil, seolah-olah Allah bodoh. Nah, ini kan bahaya, ini kan? Gawat itu, gawat. Di sisi lain, kalau Allah bertambah ilmunya dengan melihat fenomena yang terjadi ini, maka konsekuensinya ada pengetahuan Tuhan yang baru. Kalau pengetahuan Tuhan itu baru, yang mana pengetahuan itu adalah sifat Allah yang melekat pada dirinya, otomatis yang dilengkapi oleh sifat baru, zatnya juga baru. Itu konsekuensinya. Makanya para filosof mengatakan, dalam hal ini adalah Al-Farabi, Yusina, dan kroco-kroconya tentu saja. Mereka mengatakan bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, tapi dalam bentuk yang universalia, yang kuliah, bukan yang justian. Justian ini kejadian-kejadian yang kita alami dalam satu waktu sekarang ini. Karena masa lalu, masa depan. Nah, yang terlibat dalam ekstremitas waktu, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Karena nanti kalau Tuhan terlibat dalam kejadian itu, kata filosof ya, nanti pengetahuan Tuhan bertambah. Yang mana bertambahnya ilmu awalnya berarti tidak tahu, kemudian menjadi tahu, berarti baru nanti. Iya. Itu problemnya nanti. Nah, makanya dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan kitab yang sangat tipis ini, yang judulnya Kifayatul Awam, standar akidahnya orang awam ini sangat tipis sekali. Ini sebenarnya sudah menjawab persoalan tersebut. Karena kita bahas dari awal itu kan, ilmu itu bahwa sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala. Ilmu merupakan sifat yang qadim, artinya ilmunya Allah pasti tidak didahului, awalnya tidak tahu kemudian tahu, awalnya tidak ada kemudian ada, tidak. Ilmu Allah sudah sempurna sejak awal dan tidak diciptakan, qadim berarti. Kemudian qaimah bidzati. Ilmunya Allah ada pada zatnya Allah Ta'ala. Kemudian yang kasifu biha al-ma'lum, yang mana sifat ilmu tersebut juga mawjud. Nah, ini ciri daripada sifat ma'ani. Nanti kita kalau bahas kategori-kategori sifat, ada kategori sifat yang nafsiyah, ada yang salbiyah, ada ma'ani yang sekarang kita bahas mulai dari kudro sampai ke alam. Kemudian ada ma'nawiyah. Nah, sekarang ini kita bahas tentang sifat ma'ani. Cirinya adalah sifat ini qaimah bidzati ta'ala, kemudian mawjudah. Dia wujud. Yang kasifu biha al-ma'lum, yang mana dengan sifat ilmu tersebut tersingkaplah segala sesuatu. Objek-objek yang diketahui itu inkisaban al-wajhi ihato. Tersingkapnya ilmu itu al-wajhi ihato, secara komprehensif, secara menyeluruh. Tidak ada satu objek pun yang tertinggal dan luput dari pengetahuan Tuhan. Min ghairi sabqi khofafin. Bahkan tidak ada kesamaran sama sekali ya. Yang awal ini kayaknya ada tahu saya soal ini, lalu terjadi baru kemudian sempurna. Tidak itu ala wajib lihat komprehensif dan tentu saja sempurna. Wa ta'ala bil wajibat wal jaizat wal mustahilat. Sifat ini, yakni sifatun qadimatun itu, sifat ilmu ini itu berhubungan, berrelasi, bertakluk dengan objek yang wajib dan juga jaiz dan juga mustahil. Nah, ini bedanya dengan sifat kudroh dan irodah gimana? Kalau kudroh dan irodah, misalnya kita rincikan ya, kalau buat skema, kudrohnya Allah berhubungan objeknya apa dengan objek yang mungkin. Yang dihasilkan apa? Kerjanya apa? Atau fungsinya dari kudroh apa? Fungsinya adalah menciptakan atau meniadakan. Outputnya, hasilnya adalah tercipta atau menjadi tiadanya sesuatu. Itu betul. Kalau iroda, objeknya yang mungkin juga, sesuatu yang mungkin,
Kemudian fungsinya adalah mentaksis, menentukan, ya. Hasilnya adalah ditetapkannya satu ketentuan. Sekarang sifat ilmu objeknya bukan hanya sesuatu yang mungkin, tapi objek yang diketahui Tuhan adalah sesuatu yang wajib secara rasional atau yang jaiz secara rasional, dan bahkan sesuatu yang mustahil pun Allah ketahui. Faya'lamu dzatahu ta'ala wa sifatahu ini. Oleh sebab itulah Allah itu mengetahui zat dan sifat-sifatnya Allah sendiri dengan sifat ilmunya. Wa ya'lamul mawjudat kulluha wal ma'dumat kulluha bi'ilmihi. Allah mengetahui semua yang wujud dan semua yang tiada dengan sifat ilmunya. Wa ya'lamul mustahilat bi ma'na annahu ya'lamu anna asy-syariik mustahilun 'alaihi ta'ala. Allah juga mengetahui objek-objek atau perkara-perkara yang mustahil, dalam arti Allah itu mengetahui bahwa syirik itu sesuatu yang mustahil. Allah tahu mustahil alaihi ta'ala, mustahil akan dialami oleh Allah Ta'ala. Nah, poin besarnya yang tidak dibaca semua. Poin yang berhubungan langsung dengan di syaratnya barangkali ya. Ya, hiasiatnya barangkali. Apa yang mana? Yang kuliah dan justian. Kuliah dan justian itu di sini saya nggak di sini. Oh, ada singgung ya Di sini. harus lupa ada mana. Nah, jadi Kalau di sini ada. di kita apa? Ini di Asia ada takdir, syarat al-qadir dan Saya tahu enggak ya? Iya. Nah, di sini kalau kita bisa menangkap indikasinya dari pernyataan atau paling wayak lamu al-mawjudat kullaha wal ma'lumat kullaha bi'ilmi. Ya, Allah mengetahui semuanya dalam arti baik itu yang universal ya ataupun yang partikular ya. Allah mengetahui itu semua. Nah, kemudian ada hal yang penting juga kalau di kitab yang kita akan dikaji ini, kalau 89 di matanya ada di bawah. Wali sadirin fi ta'alluqun suluhi. Nah, ilmunya Allah itu ta'alluqnya bukan ta'alluq suluhi. Ta'alluq artinya relasi hubungan, kemudian suluhi artinya kepantasan, atau bahasanya kalau potensi. Kayak kemarin kan kudroh itu punya suluhi. Ta'alluqnya adalah suluhi kodin, salah satunya ya, suluhi kodin dan hadis dan juga ada kudroh. Iya. Nah, kudroh itu punya suluhi. Artinya apa? Semua yang terjadi itu pasti karena Allah yang melakukan dengan tanjizi hadisnya, ta'alluq tanjizi hadis dan sebagainya. Yang tidak terjadi, sesuatu yang tidak terjadi, misalnya belum terjadi sekarang ya Ustaz Bayu punya istri misalnya, itu belum terjadi. Apakah berarti Allah tidak mampu menciptakan istri untuk Ustaz Bayu? Tentu saja mampu, walaupun belum tercipta. Jadi tidak terciptanya sesuatu. Artinya mustahil. Tidak terciptanya sesuatu, tidak bisa dipastikan bahwa Allah tidak mampu melakukan itu. Tidak bisa dipastikan bahwa itu hal yang mustahil. Itu masih mungkin berarti Allah bisa berbuat demikian. Nah, hanya saja tidak Allah realisasikan. Contohnya seperti Ultraman berarti ya. Ultraman tidak ada sekarang. Kemudian kiamat belum terjadi. Allah bisa melakukan itu dengan sebab sebelumnya, hanya belum Allah lakukan. Nah, itu disebut begitu. Jadi pantas saja, sangat pantas, sangat bisa Allah membuat kiamat itu besok. Tapi belum Allah lakukan. Tapi janganlah Ya. bukan amalnya belum ada. Cara amal banyak gimana? Nikah. Soalnya ibadah seperti itu. Imannya tidak sempurna. Kental sangat. Iman sampai ibadah, nyantai ibadah, kerja ibadah. Kerja. Bahasa ini ta'alluq sendiri. Nah, beda dengan ilmu ini tidak ada ceritanya. Ta'alluq seperti ilmu, ta'alluq sendiri. Sungguh kita kan kepantasan, kelayakan atau potensi lah begitu. Di mana annahu solihun. Ya yang kasih tahu kata.
Dalam arti Allah itu sebenarnya pantas, bisa saja Allah mengetahui itu. Bisa saja Allah mengetahui satu objek tertentu sehingga tersingkap. Karena hal yang demikian itu Allah bisa saja. Itu contoh sendiri. Di annahu tadi anna kada lam yakasib bil fi'li. Akan tetapi namanya begini, akan tetapi Allah tidak meningkat hal itu secara aktual, bil fi'li secara aktual. Jadi begini maksudnya itu. Allah bisa saja mengetahui kejadian sekarang ini, sering sekarang ini. Tadi kan kalau para filosof mengatakan Allah hanya mengetahui secara universal, tidak terlibat dengan apa yang terjadi dalam satuan waktu ini. Jadi Allah hanya tahu bahwa hari ini jam sekian ada perkumpulan, namanya kajian mampir ya misalnya. Allah tahu itu yang hadir adalah orang ini misalnya. Kemudian jadwalnya jam 9 tapi mulai jam 10. Dalam teknis misalnya. Allah mengetahui itu secara universal. Tapi kejadian persisnya seperti apa sekarang yang terjadi di dalam satu waktu, Allah tidak mengetahui itu. Tapi kata para ulama begitu. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah itu sebenarnya mampu mengetahui hal ini, hanya saja tidak melakukan. Kan aneh kan? Jadi ada objek yang tidak diketahui oleh Tuhan. Jadi ilmunya Allah tidak terjadi secara aktual. Ya, Allah sebenarnya bisa aja kalau mau tahu, cuman Allah tidak aktualisasikan itu. Itulah nah, itu saya kira sudah sudah menyinggung lah apa yang disampaikan oleh Yusuf. Barangkali yang lain sebenarnya ada beberapa di awal-awal itu mana sifatun tasiatun wajibatun ta'ala ala ilmu wa huwa sifatun qadimatun. Sifat ilmu itu adalah sifat yang qadim. Artinya di situ sifat ma'ani bisa disifati dengan sifat salbiyah. Kenapa begitu? Karena sifat salbiyah itu termasuk sifat adamiyah, sifat yang adamiyah itu apa? Kenapa kok disebutkan artinya sifat adamiyah? Enggak, kalau kita cuma sensenya itu enggak dapat. Kekurangan bahasa Indonesia. Iya. Pada intinya begini saja lah. Pada intinya sifat ilmu itu adalah sifat. Bahkan semua sifat ma'ani itu bisa disifati dengan sifat-sifat salbiyah. Misalnya, sifat ilmu itu adalah sifat yang qadim, sifat yang baqo, sifat yang mukhalafatul lil hawadis, sifat yang qiyamuhu bi nafsihi, kemudian wahdaniyah. Sifat ilmu misalnya yang tidak berarti sifatnya itu tidak berbulat, tidak berakhir, berbeda dengan semua makhluk, tidak butuh pada sifat-sifat yang lain dan sifatnya tidak. Makanya di sini istilah sifatul qadimatun. Takut ada terlintas pertanyaan begitu. Karena kan yang saya khawatirkan itu peserta live streaming kita itu tidak hanya di kalangan orang-orang yang baru mau belajar akidah. Maksudnya nanti saya juga udah tahu ini. Qadimatun bidzatihi ta'ala. Sifat ma'ani itu sifat ilmu itu sifat yang menetap pada diri Allah. Qadimatun. Maujudatun, ini juga yang penting. Ini sifat yang maujud. Artinya lauku sifat dan hijab lawaina. Kita bisa melihatnya kalau semisal Tuhan itu menyingkap hijab atau penghalang kita bisa melihat sifat ilmunya. Terus apa fungsi dari sifat ilmunya? Yang kasih tadi sudah dijelaskan, menyingkap sehingga sesuatu yang diketahui oleh Allah itu menjadi jelas. Kemudian itu fungsinya. Jadi kalau ada yang bertanya apa fungsi dari sifat ilmu, menyingkap sehingga sesuatu itu menjadi jelas. Terus yang Allah ketahui itu apa saja? Yakni sesuatu yang wajib secara rasional, jaiz secara rasional, dan mustahil secara rasional. Itu poin-poinnya ya. Allah mengetahui tentang dirinya sendiri, wajib. Allah mengetahui segala sesuatu yang jaiz, Bayu belum nikah, mudah-mudahan cepat. Wal mustahilat, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang mustahil. Malas Bayu dari sebelum berkali-kali. Nah, itu beberapa poin dasar yang saya kira cukup penting untuk diketahui. Kemudian terkait tadi yang penting dan juga menarik untuk kita ulas. Dikatakan bahwa sifat kudroh itu kan kudroh itu punya dua ta'aluk tinggi sama ta'aluk tandiji.
Allah bisa menciptakan sesuatu dan Allah mengaktualkan kebisaan menciptakan sesuatu itu. Suluhi sama tanjizi. Nah, kenapa kok sifat ilmu ini harus berta'alluq tanjizi qadim bukan suluhi qadim? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa li'annahu yaqtadi anna kadza lam yankasib bil fi'l. Kalau semisal kalau semisal sifat ilmu itu memiliki ta'alluq suluhi qadim, maka ada momen di mana Allah nggak tahu. Dalam arti pengetahuannya pengetahuannya itu tidak aktual. Hanya Allah mampu mengetahui A, B, C, D. Berarti kan kalau hanya mampu, misalnya kayak sekarang lah, saya mampu memahami buku ini, kerancuan para filsuf. Kejauhan. Sebalik kan sebenarnya mampu saja memahami mana silatnya nikah, ya mampu, namun belum dilaksanakan sekarang. Kalau ada pernyataan begitu itu kan berarti belum aktual, belum terjadi. Sehingga saya mampu jadi orang kaya, sebenarnya mampu saya merasakan itu, cuman belum terjadi. Kaya itu kan belum terjadi. Kira-kira ta'alluq suluhi itu begitu. Nah, kalau sifat ilmu punya ta'alluq suluhi, maka konsekuensinya adalah ada momen di mana Allah itu tidak mengetahui sesuatu. Artinya pengetahuan tentang sesuatu itu belum teraktualkan atau terjadi. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa ta'alluq sifat ilmu itu adalah ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim berarti Allah sudah mengetahui dan pengetahuannya itu sudah aktual sejak dahulu kala, kira-kira begitu. Sebelum alam semesta ini ada. Apa isi dari pengetahuan Allah itu? Sesuatu yang yang sebelum, ketika, dan setelah. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Allah mengetahui misalnya kalau di sini apa? Qabla wujudiyya ayatnya. Wa ilmu Allah Ta'ala muta'alliqun azalan bil mawjud qabla wujudiyya wa ba'da wujudiyya wa kullu min ta'alluqin syai' qabla wujudiyya. Qabla wujudiyya. Wa ta'ala kullu syai'in nafsuhu ba'da wujudiyya. Setelah sebelum, setelah sesuatu itu ada, aku sudah mengetahuinya. Jadi bukan kemudian sebagaimana yang diasumsikan oleh para filosof tidak. Tapi ada pertanyaan banyak. Jawab. Belum. Ada pertanyaan menarik begini. Tadi dikatakan bahwa kalau sifat ilmu itu ta'alluqnya ta'alluq qadim, maka konsekuensinya adalah ada momen di mana Allah tidak mengetahui gitu kan. Terus bagaimana dengan sifat-sifat yang memiliki ta'alluq suluhi qadim? Apakah kemudian kita bisa menjustifikasi bahwa Allah mungkin saja di momen tertentu Allah tidak menguasai sesuatu dan tidak menghendaki sesuatu? Konteksnya kudroh ya? Konteksnya kudroh. Kudroh itu kan ta'alluqnya dua, itu kan suluhi qadim, tanjizi hati. Sifat ilmu ta'alluqnya satu, tanjizi qadim. Nah, terus kok tidak suluhi qadim saja? Kenapa? Kalau suluhi qadim, konsekuensinya adalah ada momen di mana Tuhan tidak tahu. Nah, gimana kalau semisal logika seperti ini kita gunakan untuk sifat kudroh? Sifat kudroh ta'alluqnya dua, suluhi qadim, tanjizi hati. Suluhi qadim. Allah mampu saja menciptakan sesuatu yang mungkin. Berarti kan di situ ada momen di mana Allah tidak berkuasa. Apakah kemudian bisa seperti itu? Ternyata jawabannya tidak. Tidak demikian. Pembuktian kekuasaan dengan pembuktian pengetahuan itu cara membuktikannya berbeda. Gimana tuh cara membuktikannya berbeda? Kayak sekarang misalnya satu contoh yang paling gampang. Ketika saya sekarang tidak mengangkat buku di depan saya, apakah itu membuktikan bahwa saya pasti tidak lembu? Tidak. Sementara kalau misalnya sekarang saya tidak belajar fisika, tapi mungkin saja belajar ilmu fisika, apakah itu menunjukkan bahwa saya tidak mengetahui? Bodoh, iya betul. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa pembuktian tentang kekuasaan dengan pembuktian tentang pengetahuan, cara pembuktiannya itu berbeda. Makanya kita tidak bisa katakan Allah pada satu momen tertentu pernah tidak berkuasa, tidak bisa. Dan satu lagi, kekuasaan Allah tidak serta-merta dibuktikan hanya dengan ketika Allah menciptakan sesuatu. Dalam arti mewujudkan.
Kalau semisal Allah tidak mewujudkan alam semesta, gimana? Apakah dia tidak mampu? Enggak, dia tetap mampu. Dia tidak mampu. Tidak sebagaimana tidak sebagaimana sifat ilmu tadi. Jadi pada intinya cara membuktikan kekuasaan dengan ilmu itu berbeda. Makanya kalau kita lihat itu di ta'alum suluhi, di sifat kudro, ta'alumnya suluhi khotim dan jihadi. Sementara ilmu itu ta'alum tanjizul khotim. Ilmunya sudah kuat, bukan murid Allah bisa saja mempelajari atau mengetahui ilmu fisika. Kalau bisa saja itu kan berarti ketika itu dalam tanda kutip Tuhan kan nggak tahu. Ada komen dari semesta alam, dari alam. Banyak banget ada yang bilang bodoh. Ini harinya karena itu dimakan oleh yang sama. Dia komentar, oleh yang berkomentar. Kira-kira itu beberapa apa namanya barangkali ada tambahan terkait sifat itu. Wiknya kita tolong kita. Greenback. Belum ada ya? Nah, terus tentang pertanyaan ini gimana? Kan tadi di caption itu ya tersebar pertanyaan yang antaranya adalah jika Tuhan mengetahui semua, mengapa kita perlu meminta? Artinya apa sih pentingnya berdoa? Atau Allah udah tahu ngapain kita berdoa misalnya? Ya, oke. Gimana ya kira-kira? Nungguin ya. Oke, jadi sebenarnya persoalan kita berdoa kepada Allah itu bukan ingin menunjukkan Allah tahu atau tidak dengan apa yang kita butuhkan, tapi untuk menunjukkan sisi kebutuhan kita bahwa kita ini adalah abdun, kita ini hamba. Seorang abdun, hamba ini kan hamba seharusnya. Abdun kan budak kan. Tuhan itu maulah, Tuhan itu tuan. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah tahu. Allah mengetahui apa yang terlintas dalam hati kita. Allah mengetahui apa yang terlintas dalam pikiran kita. Allah tahu. Lalu kenapa Allah meminta kita untuk berdoa kepadanya? Allah minta itu, dan seterusnya. Dan menjawab berkali-kali apa kenapa tahu sampai ini? Jadi itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kita ini sebagai abdun, sebagai hamba yang telah diciptakan oleh Allah, kita itu fakir. Maka fakirnya kita sebagai hamba, butuhnya kita kepada Tuhan itu harus diekspresikan. Makanya dalam satu saya yang menarik itu, kalau katanya ini ambil dari doa yang tidak dilempar ke kobaran api, nanti sudah ada di Manjani, atau raksasanya. Lalu kata mereka itu datang, ini saya pernah baca di sendiri mereka datang, kamu betul-betul nggak perlu. Terus jawaban dari Ibrahim, kalau dari kamu tidak, kalau dari Allah iya. Itu bingung mereka terus sampaikan dalam lagi, kemudian disampaikan dia, kemudian dibutuhkan Allah. Oh, akhirnya beliau membuat satu doa yang sangat bagus sekali, kemudian diawalikan dalam satu ayat yang dibilang perkafani al-murabbi bin su'ali wafiyari fadu'ah wafiyari saat itu Allahu min su'ali wafiyari kayak teman mama gitu ya. Kekafani al-murabbi, jadi sungguh telah cukup ilmunya Allah min su'ali wafiyari dari semua persoalanmu dan apa yang terbaik untuk kau, itu Allah sudah cukup dengan ilmunya.
Sebenarnya dari situ saja, aku nggak butuh lagi berdoa. Aku udah tahu kok. Apa itu berdoa lagi kan? Nah, cuma Nabi Ibrahim menjelaskan yang dimutar dalam saya itu. Fagu aku wabuti hadi syahidun lil. Jadi doa-doa dan permohonan ini itu adalah bukti bahwa kita itu betul-betul butuh. Itu menjadi buktinya kita. Misalnya nih, supaya ini apa? Saya kan sudah punya istri. Istri saya itu sering nanya, dapat gajian. Nah, yang sembayu terbakar juga, masing-masing sembayu. Yang kamu sayang nggak sama aku? Loh, masih ditanya. Padahal kan saya sudah menikahi dia, sudah terbukti sebenarnya. Tapi dia itu tidak hanya cukup dengan apa ya? Dengan ilmunya itu kira-kira dia tahu bahwa saya sayang dengan dia, cuma dia itu butuh pembuktian gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa saya adalah kekasihnya, saya membuktikan. Jadi tidak hanya bilang aku sayang kamu, aku mencintaimu, tidak hanya, tapi harus ada pembuktian. Dan bukan hanya bahwa ya Tidak hanya bukan hanya dengan bilang I love you atau apa, bukan, butuh bukti. tidak omon-omon. Maksudnya menafkahi ya, menunaikan kewajiban kita, bawa jalan-jalan, berikan contoh, itu pembuktian. Nah, jadi istri saya saja tahu bahwa saya mencintai dia. Cuma untuk menunjukkan sisi bahwa saya betul-betul mencintainya, itulah yang dituntut oleh istri saya yang tahu bahwa saya mencintainya. Demikian pula Allah itu sudah tahu kebutuhan kita apa, keinginan kita apa, tahu persis bahkan, sangat tahu persis. Bahkan apa yang kita anggap buruk ternyata itu baik, apa yang kita anggap baik itu ternyata buruk di sisi Allah. Allah lebih mengetahui. Cuma poinnya di situ kan, misalnya adalah menunjukkan bahwa kita ini. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya yang lain dari mengapa perlu ada kehidupan dan ujian? Allah kan maha mengetahui. Oh iya, Allah maha mengetahui. Mengapa perlu ada kehidupan dan ujian? Allah maha mengetahui. Teman-teman yang barangkali mau bertanya boleh di komentar ya. Iya. Baru saya nanti maha mengetahui. Kemudian Allah akan mengetahui segala sesuatu, baik yang sebelum, ketika, dan sesudah. Kalau memang sudah tahu endingnya akan bagaimana, terus kenapa kok kehidupan dan ujian ini ada? Ada jawaban yang paling simpel begitu. Dan ini sering diulang-ulang oleh guru saya. Kata guru saya itu, kenapa kok kehidupan ini harus ada? Kira-kira harus ada. Karena untuk menunjukkan akan kualitas diri kita. Artinya begini, kalau suatu saat misalnya kita bayangkan nggak ada kehidupan seperti ini, tiba-tiba misalnya kita sudah di akhirat, yang berbuat dosa dimasukkan ke neraka, yang berbuat baik dimasukkan ke surga. Nanti bakal ada orang-orang yang protes. Saya nggak pernah kok melakukan itu. Kok tiba-tiba neraka? Kok tiba-tiba neraka? Gitu. Nah, dengan kehidupan ini kemudian menjadi momen untuk menyaksikan diri kita sendiri. Merekam itu. Artinya ketika nanti misalnya rekaman kita diputar di akhirat itu, kita nggak bisa ngelak. Dan kalaupun misalnya kehidupan nggak ada, rekaman itu di setel misalnya di akhirat itu, dan kita menyaksikan, kita masih punya celah untuk ngeles. Saya nggak pernah loh melakukan ini, kapan saya melakukan ini begitu. Kalau bahasa quote-nya di guru kita itu oleh karena maha tahu, sebenarnya Allah itu tidak menguji kita, tapi Allah ingin kita menyaksikan sendiri kualitas diri kita. Nah, itu jadi rekaman lagi bukan? Kita berbuat ini dan itu sehingga batas itu masuk surga. Jadi nggak ada ruang untuk les sebenarnya. Ketika di dunia kita tahu sendiri apa yang kita perbuat, kemudian di setel lagi nanti di akhirat itu. Juga dengan begitu nggak ada. Barangkali itu jawaban yang paling gampang. Terkait
doa tadi itu, saya punya satu jawaban yang barangkali pada intinya itu sama. Jawabannya adalah kenapa kita itu harus berdoa. Selain untuk menunjukkan bahwa kita ini hamba, di sisi lain juga karena kita nggak tahu nasib kita di masa depan seperti apa. Termasuk juga dalam pembahasan wahdaniyah fil af'al kemarin. Semuanya kan dari Allah. Terus ngapain kita usaha atau ikhtiar? Dan kita usaha ini karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita di masa yang akan datang. Kalau Allah tahu gitu. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu. Satu. Kemudian yang kedua ada yang penting juga. Doa kita tidak akan merubah apa yang telah Allah tuliskan. Yang bisa merubah bukan doa kita, yang bisa merubah adalah Allah. Dia yang menetapkan, maka dia juga yang bisa berubah. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu kapan dalam tanda kutip Allah merubahnya, atau misalnya Allah tidak merubahnya. Berdoalah maka Allah akan apa ya? Maka dengan doa itu akan doa itu bisa merubah nasib, merubah takdir. Bukan doa yang merubah, Allah yang merubah. Cuma masalahnya adalah kita tahu nggak Allah merubah. Kan nggak tahu gitu kan? Saya kira sembahyang kan kita nggak tahu Allah itu berubahnya atau tidak. Dari pertanyaan tadi seolah-olah muncul asumsi dasar bahwa kita mengetahui bahwa kita itu seharusnya begini, Allah merubahnya menjadi begitu dengan berdoa. Seolah-olah kita telah mengetahui apa yang Allah ketahui tentang diri kita. Kalau kita lihat misalnya di tadi ta'alluq itu wa ta'allaqu bil wajibat wal jaizat wal mustahilat. Pengetahuan Tuhan itu komprehensif, menyeluruh, semuanya diketahui. Beda dengan kudrah hanya bertakluk dalam tanda kutip hanya bertakluk pada segala sesuatu yang mungkin. Meskipun sudah kita garis bawahi bahwa ketika ta'alluq kudrah itu hanya pada segala sesuatu yang mungkin bukan berarti terbatas dan tidak bisa dikatakan hanya. Nah, catatannya begitu. Ini biar dilematis saja, sedikit dilematis. Kalau kita lihat sifat itu enggak. Wajibat, jaizat, mustahilat. Semuanya telah Allah ketahui. Masalahnya kan kita nggak tahu. Setelah ini akan terjadi apa? Apakah nanti akan menikah lagi? Kita nggak tahu. Ini luar biasa ternyata seperti ini baru menikah hari Kamis kemarin. Baru menikah hari Kamis kemarin. Musim hujan pengantin baru datang ke tempat ngaji. Masya Allah. Sembahyang macam semangat. Nah, jadi setidaknya ada dua jawaban tadi. Kenapa kok kita itu masih berdoa? Doa kita itu bukan untuk menginformasikan sebuah pengetahuan kepada Tuhan. Ya Allah, saya butuh ini enggak. Allah udah tahu. Makanya nanti di tasawuf itu ada dua mazhab. Ada dua mazhab. Mazhab yang suka mengulang-ulang doanya, selalu memohon kepada Allah. Ada mazhab yang sebaliknya. Allah itu zat yang maha mengetahui, tidak mungkin lupa dan tidak perlu diingatkan. Ya Allah yang kemarin amin. Jadi nggak perlu apa namanya. tapi itu betul-betul berangkat dari pengetahuannya ya. Maksudnya dia betul-betul yakin Allah itu tidak lupa dengan doanya. Bukan kemudian kemalasan yang disulap menjadi seolah-olah itu sesuatu yang benar enggak. Apa itu kan ceritanya juga ini itu ya Allah seperti yang tadi. Jadi kalau ini juga bisa jadi solusi sebenarnya. Misalnya kalau teman-teman lagi sibuk apa gitu misalnya kan punya waktu istirahat atau waktu sholat yang singkat, daripada tidak berdoa sama sekali, mending doa seperti tadi, ya Allah seperti biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Singkat ya doanya. Singkat. Daripada tidak sama sekali loh maksudnya. Artinya kan dari situ kita bisa menggunakan salah satu di antara dua mazhab ini kira-kira itu. Dan kita juga dalam momen tertentu bisa melakukan kedua-duanya. Di momen senggang misalnya kita berdoa lah semaksimal mungkin untuk menunjukkan bahwa kita tuh betul-betul butuh gitu. Bukan kemudian menunjukkan ya Allah saya butuh ini, catat ya begitu enggak begitu.
lumayan nakal pemikiran ini ya. Biar sebentar. Oke lanjut. Jadi gimana kalau disinkronkan dengan para pencatat amalan-amalan jurus-jurus yang identik akan ada sebab musabab, hukum kausalitas. Oh iya. Kan maksudnya hukum alam. Jadi gimana itu? Seakan-akan ini pengen meruntuhkan semangat para pencatat amalan-amalan dari ulama-ulama Nusantara. Oh iya. Maksudnya gimana sih? Di satu sisi Tuhan mengerti, tapi di sisi lain kenapa kita harus berusaha begitu atau berdoa? Doanya pun spesifik ya kan. Hmm. Kalau pengen uang yang banyak, amalkanlah sholawat sajaratul Iya, nukut, gitu. Kalau misalnya begitu, oh iya. pohon duit, Iya. Ayat 1000 dinar, ayat 1000 dinar. ayat 1000 dinar. Itu gimana itu? Problemnya di Kita mana? posisikan biar enggak sesat atau enggak awam-awam banget. Iya. Apa yang kita posisikan dari amalan-amalan tersebut? Maksudnya? Jadi kita mengamalkannya itu dengan niat apa? Oh dengan niat apa begitu? Apakah dengan niat Oke. Biar amalan-amalan yang telah dikoleksi tadi itu enggak usang-usang. Udah belajar tauhid deh. Udah hakikat gue. Ya. Bullshit semua. Saya analogikan Kental ya. saya analogikan begini. doanya tentang maksudnya begitu. Saya punya ponakan, umurnya 5 tahun. Karena kalau disuruh itu susah. Saya bilang, tolong belikan ini di Indomaret. Mau malas kembaliannya ambil kamu, cepat. Cepat dia pergi. Oh ya siap, langsung gas, berangkat dia. Ketika balik, kita nih sebagai orang dewasa dikira-kira jengkel dan dengan sikapnya anak-anak begitu atau biasa aja. Kita tentu biasa aja. Pemakluman, namanya juga bocil kan. Namanya juga bocil. Ya sudah, biasa aja. Kita sebagai orang yang baik, paling tidak normal lah, normal. Dewasa, dewasa. Orang yang sini dengan anak-anak, namanya juga bocil. Ya sudah, kita kasih kembaliannya. Kita tidak pernah menunjuk-nunjuk. Nah, tidak wajar kemudian kalau perbuatan ini dilakukan oleh orang yang sudah sama-sama dewasa. Kalau kita sama-sama sama-sama teman misalnya, lalu hal sepele pun pengen minta tambahan apa misalnya nih, minta apa kembalian nanti ambil saya, minta uang rokok. Nah kemarin waktu saya nikah itu dia minta lagi. Waktu nikah waktu itu saya ada kawan yang bantuin di balik undangan. Bahkan saya belikan bensin tidak mau, saya belikan rokok dia tidak mau. Sama-sama. Nah, ini kan kita selalu dengan orang begini. Nah poinnya dari analogi ini adalah iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang mengamalkan doa begitu itu, yang tujuannya adalah untuk dapat uang. Ada. Apakah Dunia. tidak? Itu bagian dari kasatnya. Allah yang cinta kasihnya, yang kata Jalul itu, tetaplah kamu beribadah dan berdoa. Sekalipun engkau mengetahui bahwa ibadahmu kering, palsu, dan manipulasi, dan begitu. Karena Allah itu dengan cinta kasihnya tetap akan menerima mata uang palsu. Kira-kira begitulah kata Maulana. Tetap akan diterima oleh Tuhan. Ya kita wiritan tujuannya kaya itu kan seolah-olah bukan minta ke Allah. Tujuannya itu bukan Allah, tapi tujuannya adalah uang. Nah, yang sudah kelas dari tahun itu yang harusnya malu. Ketika kita berdoa, itu tujuannya bukan isi doanya, bukan, tapi menunjukkan fakirnya kita, menunjukkan butuhnya kita. Yang dinomorsatukan. Yang dinomorsatukan. Nah, saya bercontoh begini. Ustaz Bayu mencintai seseorang. Ustaz Bayu mencintai seseorang misalnya. Pertama ketemu langsung jatuh cinta. Wah, jatuh cinta. Pandangan pertama. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Kepikiran Ustaz Bayu.
tadi itu anak tuh bagus ya, terlihat solehah, misalnya. Dan seterusnya langsung stalking, dan seterusnya. Pandangannya semacam minta dinikahi. Seolah-olah melihat wajahnya saja si Dobi tadi itu seolah-olah bilang, bang nikah di aku bang. Nah, habis itu Ustaz Bayu selalu ada rasa kangen, ingin ketemu. Gimana caranya saya pengen ketemu dengan dia? Iya. Sehingga cara apapun bahkan yang remeh harus dia lakukan untuk bertemu. Basa-basi misalnya. Saya mengantar gorengan, dia. Tujuannya apakah betul-betul sedekah? Tujuannya betul-betul sedekah? Atau tujuannya mendapatkan hati? Ya, mendapatkan hati. Jadi tujuannya bukan untuk sedekahnya itu, tapi tujuannya mendapatkan hati. Ketika kita berdoa, minta kaya, berdoa kepada Allah, jangan jadikan permintaan kita itu sebagai tujuan. Itu kalau gitu ya. Jangan jadikan permintaan kita sebagai tujuan, tapi tujuannya adalah kita butuh, kita mencintai Tuhan. Yang diharapkan dari doa kita menunjukkan fakirnya kita, dan kita rendah di hadapan Allah, dan Allah suka dengan rintihan, dengan apa ya, dengan kita yang mengemis-ngemis di hadapan Allah, bahkan sampai nangis, yang betul-betul nangis ya, bukan yang tiba-tiba ya, aneh kira-kira. Tapi kita tidak tahu ya. Sama seperti kadang ada satu momen saya merasa itu ketika istri saya model, minta belikan kue. Oh, saya kira aku yang apa? Ingat salah Ustaz. Saya udah lama nih tidak makan kebab. Oke, informasi adalah permintaan. Saya sudah nangkap tuh poinnya. Iya, jadi saya jadi ingat bahasanya Paulus yang bilang di Quran itu ayat-ayat yang bersifat khobariyah itu pasti ada nuansa konunnya, ada nuansa hukumnya sih. Saya menangkap nyambungnya itu ke saya. Jadi informasi yang diberikan oleh istri kalau kita peka sana, ini kayaknya enak ya makan kebab misalnya. Itu tidak hanya memberitahu, Pengen sebenarnya. Lalu kita senang nih, kita tahu nih dia pengen kebab sebenarnya. Cuman kita pancing supaya dia ngomong. Akhirnya dia ngomong pengen kebab dia minta kebab. Kita senang dengan rayuan istri itu. Apalagi sambil dielus dulu sih. Gini, terus begini ya, dielus Tuhan. Bahaya terus. Pakai dodo. Tak paham gitu. Lalu di malaikat. Saya pribadi ya merasa senang. Coba gimana tadi yang ngomong, tidak usah pakai nada tinggi lah. Coba haluskan, kurang halus, senang. Semakin dia itu merendahkan dirinya, ya, dalam arti menunjukkan rasa butuhnya kepada saya semakin senang. Nah demikian pula kira-kira kalau kita minta sesuatu kepada Allah, kita betul-betul menunjukkan sisi butuhnya kita kepada Allah. Itu poinnya sebenarnya. Itu Dan tidak dilarang ya, tidak dilarang bagi seseorang untuk misalnya meminta kekayaan. Nah, kalaupun ada orang yang betul-betul minta kekayaan, masalah Allah itu atau tidak itu soal belakangan kan biasanya kan gitu. Ya itu memang kelasnya begitu, tidak dilarang. Seperti anak kecil kayak ponakan saya tadi itu. Tak tolong berikan ini, doa malas jalan ke kampung. Ye, namanya juga wajib. Seolah-olah begitu lah umumnya. Ada apa baca waqiah gitu kan sebelumnya. Waqiah paham banget ini sholat duha, sholat tahajud. Mintanya tentang uang terus. Jadi seolah-olah Allah bilang, namanya juga wajib gitu ya. Tapi ada masalahnya. Yang penting kewajibannya tidak ditinggalkan saja. Tapi ada problem di situ sampai. Kalau tujuannya itu serta merta hanya uang. Problemnya itu adalah dia akan rentan kecewa. Nah itu dia. Dia kan tadi Misalnya ulama kecil kan. Ya, ulama A, B, C, D, E, F, G menjelaskan. Kalau kalian mau kaya, bacalah selawat ini, bacalah ayat ini, misalnya. Oke, tujuan awal ditetapkan saya minta kaya. Katanya Allah di Quran, kalau semisal kita berdoa,
maka Tuhan akan mengabulkan, niscaya akan mengabulkan. Beda salah kait tadi yang difaedah. Nih, Tidak ada gitu. Kalau dia berdoa kepadaku Ataupun ini asal pelaku. bisa dilakukan gitu, maka aku akan mengijabahnya. Maka aku pasti akan mengabulkan. Katanya di Quran begitu. Katanya para ulama menjelaskan kalau mau kaya baca ini. Saya sudah melakukan sesuatu. Sudah melakukan semua. Kok tidak dikabulkan? Mana ya Allah, mana? Akhirnya apa? Ulamanya yang disalahkan. Asal tidak sampai di poin menyalahkan itu, minta kaya, minta tujuan memang kaya, tak masalah. Nah, artinya kan itu warningnya kan di situ warningnya. Kalau memang kita itu merasa iman kita masih ya level bawah, levelnya anak-anak, keimanan sebagaimana seorang anak, maka batasnya adalah jangan sampai kemudian kita menyalahkan atas doa-doa yang tidak dikabulkan. Belum dikabulkan. Karena Imam Ibnu Athaillah kan dalam hikam itu mata pelaku di sana akan ditolak fa'alaman mujizat. Nanti Bisa lisan kita yang menggerakkan lisan kita untuk berdoa wiritan uang itu siapa? Allah yang menggerakkan. Mana yang lebih dulu? Ketentuan Allah kita wiritan uang sekarang dengan kejadian sekarang kita wiritan uang. Tentu saja ketentuan Allah dulu kan. Maka kalau kita sudah ditakdirkan berdoa seperti itu ya, fa'lam annahu yu'tiyaka, pasti ketahuilah bahwa Allah akan memberikan hal tersebut. Kira-kira dulu ada pernah kita bahas ngaji pesantren. Pak Novi juga pernah dan bahkan sering menyampaikan bukti bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah adalah ketika kita melakukan apa yang kita doakan. Makanya kan beliau punya quote itu kan, kerjakan doamu, doakan kerja. Itulah pokoknya, doakan kerjamu dan kerjakan doamu. Jadi bukti bahwa Allah akan mengabulkan doa kita adalah ketika kita melaksanakan apa yang kita doakan. Ya Allah, saya pengen jodoh begini. Enggak keluar kamar, sampai kiamat kamu nikah. Tanggapan saya itu. Belum kena nih kayaknya. Oh, belum kena ya. Karena kan kalau berbicara dengan ini kayaknya kan mengarah ke tasawuf kan. Nah, beliau jurusan tasawuf. Iya, ini bidangnya beliau gitu. Kita katakan lah kalau gitulah. iman bocil, iman tukang, iman banyak ya. Diksi-diksi. Oh, ada yang bukan gitu. Yang selalu kita ngerti ketika beramal. Oh iya, saya kenal itu. Ya, Kita semua. Oh iya, kita semua. Ibaratnya di sisi lain seperti itu. Di sisi lain tadi selalu ada narasi yang disampaikan oleh antum-antum tentang ucapan apa tadi? Imam Ibnu Athaillah. Oh iya. Mata atlah tulisanuka dan lain-lain. Perhatikan lagi-lagi narasi sebab yang harus dilakukan sebelum terjadinya suatu perwujudan tadi akan dikait-kaitkan atau bahasa simpelnya itu dengan narasi takdir mu'alaq dan mubrong lah. Oh iya. Jadi ibaratnya, ini kalau mau terjadi yang ini, maka rentetannya adalah yang ini. Tapi kalau mau yang ini, jadi seakan-akan tetap memerlukan pengoleksian dari pengetahuan terhadap doa-doa tersebut. Bahkan sampai di level ketika toh memang udah ngaji tauhidnya berlarut-larut. Jadi ketika baca doa tarawih ya Rabbana Atina, tahlil Rabbana Atina. Jadi seperti itu. Jadi poinnya yang kira-kira belum dijawab tadi di apa sebenarnya? Apakah betul-betul ternafikan doa sebagai sebab dari rentetan terrealisasikannya sebuah kenyataan? Iya betul. Iya. Jadi doa kita itu bukanlah yang menjadi sebab atas terkabulnya doa, tidak. Sebab utama mungkin adalah salah satu rentetan. Kalau itu yang disebut dengan kasab atau ikhtiar, atau ikhtiar itu bisa. Nah, sebab itu kan dalam arti dia memberikan takdir. Awalnya tak ada, gara-gara itu jadi ada. Iya, ibaratnya kan
Pembahasannya sudah di Baghdadian. bahasa edukasinya kan Iya, ke masyarakat ketika dibahasakan sebab dan lain-lain. Ya tadi tetap mengarah ke sana. Jadi perlu ditekankan lagi doa nih fungsinya sebagai apa jadinya? Untuk kok ada yang spesifik. Jadi perlu dianggap iya, beliau. Jadi kalau saya baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa itu bermanfaat dalam menghadapi takdir, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Kemudian saya ingat juga dalam kitab Tausyih itu awal-awal bahwa doa itu tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Doa itu pasti dikabulkan. Cuman ada yang berbentuk ainut doa, ada yang diganti dengan yang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Kemudian ada doa dikabulkan nanti balasannya di surga. Contoh, semisal ada seseorang ingin doa minta mobil. Ternyata orang ini tidak butuh mobil, butuhnya cuma motor. Maka Allah memberinya motor. Itu bukan berarti bukan pengabulan doa, tetapi dikabulkan sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Ada doa, iya, tetap diijabah. Kemudian ada doa yang nanti tidak dikabulkan di dunia, tetapi nanti diganti pahala di akhirat. Ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma min mu'minin yad'u li akhihi bi du'ain illa kana fi malakin fayaqulu amin wa laka muslim. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa kecuali Allah akan memberi salah satu dari 3 hal. Yang pertama, dikabulkan doanya, yaitu sesuai dengan ainut doanya. Kemudian diberikan pengganti yang lebih baik. Yang ketiga, dijauhkan dari keburukan yang setara dengan doa tersebut. Ini versi hadisnya. Kalau dalam versi tausyihnya itu nanti akan diganti dengan surga, begitu. Walhasil akan selalu dikabulkan. Iya. Dijabah. Dijabah. Cuman dalam bentuk-bentuk yang berbeda, yang terkadang kita tidak tahu. Nah, kemudian terkait masalah antara ikhlas atau tadi kita itu apa namanya? Mengharapkan uang atau apa itu kan kaitannya sama hati, di mana nanti akan pembahasannya pada ikhlas. Nah, ikhlas sendiri kalau kita baca dalam kitab Sulamut Taufik itu kan terbagi menjadi 3. Ada ikhlas yang mengharapkan ridhonya Allah, tingkatan pertama. Ada ikhlas yang nantinya karena ingin masuk surga atau karena takut neraka. Ada ikhlas ingin mengharapkan sesuatu yang ada di dunia. Kalau mengharapkan ridhonya Allah, ada surga, tidak ada surga, tidak ada surga, atau tidak ada neraka, ya tetap ibadah. Berarti kalau kita hanya mengharapkan surga saja, berarti andaikan tidak ada surga, apakah kita masih mau ibadah? Begitu. Ini sedikit jiplak daunnya Gus Bah. Mumpung ingat kalau ketika kita sedang meruqyah, ya kan, ruqyah ini kan perlu doa-doa khusus. Jadi apakah bahasanya kalau udah belajar tauhid nih, tunggu lo aku coba pakai doaku. Mau tidak mempan, berarti memang Allah tidak takdirkan. Nah, doa apapun gitu. Kau aja tidak nampakkan doanya, ya kan? Ada komunikasi. Harusnya kau belajar, ada doanya yang bisa mujarab untuk menyembuhkan. Jadi lagi-lagi banyak sekali konteks-konteks kasus di mana adanya sebab atau apalah bahasanya tadi, biar kasab dan lain-lain untuk doa yang spesifik, termasuk ruqyah. Iya. Problemnya di mana? Problemnya ya apakah harus tetap dengan bahasa ya Allah udah tahu kan? Bisa seperti itu.
Cuman kan begini, ini sebatas saya catat. Ketika misalnya para ulama menganjurkan doa A, ulama yang lain menganjurkan doa B. Kalau misalnya maunya A pakai doa A, maunya B pakai doa B. Itu doa-doa yang sudah pernah mereka lakukan dan sudah teruji. Dan sudah teruji. Artinya kita melakukan yang serupa itu tidak lain dan tidak bukan. Karena memang itu sudah teruji doa tersebut. Tapi kan kembali lagi ke pembahasan kita. Kita kan sedang membahas tentang tauhid, membahas sesuatu yang hakikat itu bagaimana sih misalnya? Atau yang sebenarnya. Persoalan-persoalan tadi doa yang spesifik mau minta A, pakai doa A, pakai doa B dan seterusnya. Itu sudah bukan di ini, bukan sudah di apa? Bukan di ranah hakikat sebenarnya. Itu sudah di ranah kasab tadi bahasanya. Artinya silahkan, cuman kembali ke tingkatan iman tadi kan ada iman yang kunci. Di samping juga tadi sudah dijelaskan sama Ustaz bahwa sejatinya doa itu akan selalu diijabah, cuma dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Ya Allah, berilah saya kesabaran, mah dikasih ujian. Problemnya misalnya, ya Allah berikan saya kekayaan, misalnya, malah dikasih banyak pekerjaan. Yang Ya, betul. dalam bentuk yang berbeda. Problemnya kan kita tidak pernah tahu masa depan seperti apa. Yang maha tahu itu Allah. Kita tidak mengetahui masa depan kita itu gimana. Di situ. Kemudian di sisi lain, Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Entah itu kebutuhan yang tujuannya adalah dunia, ataupun tujuannya akhirat, yang sudah disebutkan tadi itu adalah taufik, ataupun tujuannya Allah itu sendiri. Masalahnya sekali lagi, di satu sisi kita tidak mengetahui masa depan, di sisi lain Allah memerintahkan kita berdoa. Nah, doa kita ini bukan untuk merubah takdir yang sudah Allah ketahui. Ke depannya gimana. Justru karena kita tidak tahu lah. Pada saat yang sama, karena doa kita, bisa berdoanya kita ini termasuk dari takdirnya Allah. Gara-gara doa inilah kita mendapatkan apa yang telah Allah takdirkan di masa depan kita. Jadi tidak ada masalah doa-doa yang spesifik tadi, entah itu meminta kekayaan atau bisa menyembuhkan orang dan seterusnya. Gitu kira-kira supaya kira-kira kena nggak ke poinnya? Ini lebih ke edukasi ke umum aja. Ya. Kalau ke pribadi mungkin tahu ya, cuman apa sih pengen dengar bahasa antum ketika menjelaskan poin ini tuh gimana enaknya bahasanya. Apalagi kan yang sering terjadi di awam kan bahasanya kalau nak doa harus yakin. Yakin. Iya. Cuman tadi seringkali pemaknaan yakinnya gimana gitu kan. Oh ternyata harus serinci itu. Termasuklah yakin mustajab dan yakin dikabulkan itu perlu diedukasikan juga dengan 3 kemungkinan tadi. Hanya ini aja. Pada intinya kan kita harus menjawab sesuai dengan porsi. Dikotri ukulihim. Kepada anak-anak, udah kalau mau minta uang saya kasih amalannya. Misalnya. Kalau mau minta empat saya kasih amalannya. Misalnya. Iya. Kalau orang ya udah dikasih itu aja. Kalau misalnya kita jelaskan yang seperti tadi ini, malah mereka itu bingung. Dan lebih buruknya mereka akan berkesimpulan bahwa kalau begitu percuma saya berdoa. Ujung-ujungnya ke sana. Saya jadi ingat itu daunnya guru saya, putranya Mbah Maimun, Kiai Haji Rauf, pernah ngaji hadis sama beliau. Takdir itu sesuai dengan rentetan. Contoh begini, ketika Allah mentakdirkan sampean itu nanti panuan, kemudian berarti nanti akan ada takdirnya itu urutan. Berarti takdirnya nanti kamu meminjam handuknya orang yang terkena panu. Akan itu kan nanti kan ada penularan. Nah itu merupakan takdir yang berentet. Nah nanti semisal ketika Allah mentakdirkan kamu seperti ini, berarti nanti Allah akan mentakdirkan kamu berdoa seperti ini. Oh iya. Doa seperti yang kita minta itu merupakan takdir Allah. Kejadian yang kita temui itu juga takdirnya kan yang ditakdirkan Allah, baik itu sesuai dengan ainul doa atau tidak. Ini kan konsep tauhidnya seperti itu.
Kalau konsep fikihnya nanti kan beda lagi. Kalau konsep fikihnya kan nanti doa itu kalau tidak dikabulkan dari segi orangnya berarti tempatnya. Kalau tidak tempatnya berarti waktunya. Kalau tidak waktunya berarti memang orangnya yang mustajab. Iya. Dan itu tidak lari memang dari takdirnya Allah sebenarnya. Itu lagi Ustaz. Saya ingat cerita siapa itu? Orang yang gunting rambut itu. Allah kata si penggunting rambut, Allah tidak ada. Oh iya iya. Allah tidak ada. Enggak, Allah itu ada. Kemudian tidak lama kemudian si yang gunting rambut itu keluar. Ternyata ada orang yang itu apa namanya? Ya gondrong. Masuk lagi. Cukur rambut, orang cukur rambut tidak ada. Ini ada saya. Buktinya masih ada orang yang gondrong. Itu karena dia tidak pergi ke saya. Itu sama. Allah juga, kamu harus juga butuh. Kalau kamu butuh kepada Allah, berarti kamu harus pergi kepada Allah. Hanya doa tadi. Doa. Pada intinya tetap itu Bayu. Doa itu adalah momen di mana kita menunjukkan kefakiran kita. Akhiran ya. Itu intinya, itu intinya. Kalau kita dari bahasanya sebagai itu untuk menyampaikan ke relasi ke masyarakat, kan juga kan sangat bermasyarakat sekali. Iya. Yang bergaul dengan mamba. Apalagi tempatnya Bergaul, bukan menggauli, bukan bergaul dengan mamba. Tapi barangkali ini Bayu, kalau misal poinnya adalah gimana cara menyampaikan ini ke mama. Sisi menunjukkan kebutuhan itu jangan sampai kemudian tidak disampaikan. Oke, kita berdoa minta A, B, C, D. Cuma ingat, yang penting dari semua itu adalah bahwa kita menunjukkan bahwa kita butuh. Kayaknya itu penting. Gitu. Banyaklah kasus-kasus orang yang berdoa tujuannya A misalnya dan tidak terkabul yang disalahkan adalah Tuhan. Kita kan memikirkan sisi terekstrim pada bahaya. Sisi terekstrim dari sesuatu. Ada cerita siapa? Ada orang tidur di bawah pohon anggur. Terus di sampingnya itu ada buah labu. Bilang dalam hatinya, Allah ini tidak adil. Ini pohon apa? Oh iya. Ini pohonnya besar tapi buahnya kok kecil. Iya. Ini pohonnya kecil, buahnya kok besar. Tidak lama kemudian jatuh buahnya kecil itu. Ya Allah, sampai adil ya Allah. Kan ini yang besar yang jatuh ke wajah saya. Bahaya itu. Ini sampai penyakit. Gimana? Gue hadir. Untung kita jadi Tuhan. Jadi Tuhan kita protes gitu. Nah ini poin intinya lagi kira-kira ada nggak yang kalau disampaikan lagi teman-teman? Saya kira kalau secara umum Allah Maha mengetahui. Kalau untuk orang awam, saya kira agak aman ya. Iya. Masih apa? Bahkan sangat aman. Ya, beberapa hal dari yang saya temukan di masyarakat berkaitan dengan ilmu seperti yang ada di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan kalau Allah itu memang Maha mengetahui kenapa kita harus meminta, dan kalau Allah itu Maha mengetahui kenapa masih ada kehidupan ini, kenapa masih ada ujiannya. Apakah kalau Allah itu Maha mengetahui dengan terjadinya fenomena yang ada di dunia ini akan bertambah juga ilmu Allah tadi sudah kita bahas semua. Tapi secara umum untuk sifat ilmu sendiri di masyarakat aman. Meminta pun kalau memintanya adalah hal yang duniawi itu masih nggak masalah. Bukan sesuatu yang dilarang. Ya, bukan sesuatu yang dilarang. Asalkan ada batasannya. Dan ketika belum dikabulkan atau tidak sesuai ekspektasi permintaan dia, yang tidak menyalahkan Tuhan, bukan amal. Dan juga satu terkabulkannya doa itu bagi kita itu jangan terlalu bangga. Cepat dikabulkan doa, jangan terlalu bangga. Iya. Lama dikabulkan doa juga kita harus husnuzon. Contoh gini, semisal kita ada di warung makan, kemudian ada pengamen suaranya jelek misalkan. Kalau suaranya jelek kan supaya cepat pergi apa? Dikasih uang. Cepat dikasih uang kan. Coba kalau suaranya bagus, bagaimana caranya dia nyanyinya lama kan? Pastinya kita lama memberi.
Lah husnudon saya seperti ini. Satu lagu lagi bang. Kalau husnudon saya bisa jadi Allah lama mengabulkan doa saya, bisa jadi Allah ingin saya ini selalu bertakarub kepada Allah. Andaikan doa saya cepat dikabulkan, bisa jadi nanti saya cepat. Bisa jadi seperti itu. Berarti pesan moralnya jelekkanlah doamu. Ngeri. Di Mafihinya Maulana Jaludin. Jadi kalau cerita versi Maulana Jaludin itu ada dua orang penulis datang ke salah seorang raja. Entah tiba-tiba si raja ini suka dengan satu penulis ini, kemudian tidak suka dengan yang lain. Lalu kalau si raja bantu membantu bilang, tolong ambilkan roti apa aja, apa ada. Nah diambil oleh si raja ini. Roti tadi dikasihkan kepada orang yang tidak dia suka. Merasa senang dong dia, gue dapat roti cepat pergi. Sedangkan yang ini, yang penulis yang dia suka ini sama dia suka itu dipanggil ayo masuk dulu kita. Nah, jadi begini ceritanya. Roti terbaik sedang dipanggang di belakang sekarang ini. Nah, sambil menunggu itu, ayo kita melihat keindahan di sana. Nah, pesan moralnya dari cerita itu adalah ketika kita berdoa kepada Allah, kok cepat dikabulkan, hati-hati. Tujuannya Allah memberi kaya, sehat, harta, jabatan, menikah. Boleh jadi tujuannya Allah itu cepat pergi kemudian. Nah, gitu. Boleh katakan kalau di sini dalam konteks ini kan kita yang seharusnya kan sudah menikah. Ya, sebagai harusnya berbahagia. Berarti yang buruk itu. Jadi boleh jadi begini. Setiap apa yang datang kepada kita hati-hati. Jangan bukannya amat tapi itu istidlal. Kalau kita bersyukur, nah boleh jadi itu yang Ini ciri-cirinya tidak terjebak dalam istidlal itu gimana? Ya, kita harus mengembangkan dua sayap keimanan bahasanya waktu kita yang saya suka dengan yang Saya nggak di Banten. ada proses yang harus habis. Teman-teman satu juga berusaha. Jadi dua sayap keimanan itu kan kita ini kan kasih tanggung jawab syariat kan, taklif kan istilahnya, tanggung jawab syariat. Tanggung jawab syariat itu dalam bahasanya Syekh Muhammad Zuhaili kata beliau itu tidak hanya sekedar mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan perintah, tapi juga ada syariat yang ketika diberikan ujian oleh Allah itu kita menghadapi. Ujian itu ada dua. Yang pertama adalah rasa mampu khairah, yang kedua rasa mampu sabar. Apa yang dianggap kita nilai sebagai kebaikan itu bukan. Itu sama ujian ternyata. Kalau baik, cara menghadapinya adalah dengan cara bersyukur. Kalau buruk, cara menghadapinya adalah dengan cara sabar. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa ini nikmat atau tidak? Ya indikasinya adalah ketika kita diberikan kenikmatan, kita dekat dengan Allah. Ketika diberikan ujian, juga dekat dengan Allah. Kadang ini melarat. Ketika melarat, ingat Allah. Tahajud, duha, waqi'ah, semuanya dibaca. Allah jadi bahasa Indonesia. Ketika sudah kaya, memang lupa wasiat, foya-foya, sedekah, tanda bahwa rezeki yang datang kepada kita itu bukan yang kata istiqomah. Kita cara membedakan berarti itu ya, cara membedakan istidlal dan tidak. Karena saya ingat dulu kita ngaji ikam itu kan ada penjelasan bahwa para mutasawwif ini mereka malah merasa resah kalau hidupnya itu tenang. Iya. Ada apa dengan saya ini begitu? Justru suka kalau dapat ujian, Dan suka dapat ujian, suka itu. Kalau kita kan nggak sebaliknya itu. Level apa itu? Ya Allah, kok hidup saya tenang ini, ada apa ini? Karena ini khawatir istidlal. Yang dikhawatirkan adalah justru tentu saja bukan Tuhan. Yang dikhawatirkan itu dirinya sendiri. Ada apa dengan saya? ketika kita belum dikabulkan kan sama Tuhan juga kita ya belum itu adalah untuk Tuhan itu pengen dengar dengan kita yang mana harus senang dan sembari kita melihat keindahan istananya Tuhan ya kita berpikir dan seterusnya. Nanti kita akan mendapatkan roti yang terbaik dari itu. Mungkin terakhir Setelah di sudah saya tawarkan berkali-kali dari sini. Mungkin karena kematian nanya jadi masih pikirannya. Apalagi hujan nih kan.
Iya, iya, iya. Mana itu? Nanti di kode aja. Kalau bisa mau ada. Apa ada tambahan lagi barangkali? Proses sebenarnya. Koli lah. Kesimpulannya adalah Kesimpulan atau jelekan lalu aman. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita malam ini, kita mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu, baik itu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Dan semua catatan-catatan takdir kita itu sudah tercatat, bahkan sudah ada perjanjian di alam kandungan. Dan kita sendiri yang minta itu. Kemudian dalam berdoa jangan sampai meninggalkan adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat penting. Kadang kan kita melalaikan bagaimana tata cara berdoa itu. Contoh begini saja. Kita saja mau menghadap ke pejabat misalnya. Katakanlah sekarang musim-musim kampanye kan, minta bantuan itu kan, harus kampanye dulu kita, baru dikasih. Betul. Nah, kita kampanye kita kepada Allah ya sebisa mungkin lebih semangat dari kampanye daripada itu. Dari sering-seringlah berkampanye kepada Allah. Bukan demo, Bukan demo. Aduh, gawat nih. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Jadi dengan pakai HP jelas. Keren.